wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di malam hari ini di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Khair. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Jawabnya bi khair, alhamdulillah. Ini bahasa Arab. Bu, ibu masih hidup ibu? Alhamdulillah. Apa bahasa Arab? Allahu Akbar. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang menjadi imam tarawih kita yang datang dari negeri keberkahan, negeri Isra Mi'raj, yaitu negeri Palestina. Alhamdulillah. Beliau bernama Syekh Ahmad Abdul Ghani dari Gaza, Palestina. Beliau hafiz Quran 30 juz. Bapak hafal Quran berapa juz? Juz 30. Itu hafal Quran berapa juz? Itu juz hafal, juz hafal, juz sangka ya. Alhamdulillah, beliau hafiz Quran 30 juz. Utusan ulama Kementerian Agama Palestina, pakar qiraah Al-Quran, dan beliau alumni Al-Azhar University di Gaza, Palestina. Alhamdulillah. Ilmu Al-Quran beliau miliki, ilmu hadis beliau miliki, ilmu orator ceramah beliau miliki. Hanya satu yang belum dimiliki, yaitu ilmu nikah. Beliau belum nikah. Mudah-mudahan dapat jodoh orang Aceh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau mau jadi orang Aceh yang cantik, yang soleha, yang kaya. Kalau ada ustaz juga mau satu. Ustaz aja. Saya untuk membersihkan waktu kami ucapkan terima kasih kepada DKI Masjid apa namanya? Al-Islah. Al-Islah. Masjid Al-Islah selalu memberikan kedamaian satu Amin. kepada guru kita Ibu Abi Wahid yang telah menjadi fasilitas kita tempat ini dan bapak-bapak ibu rahimahullah. Mari sama-sama kasih mendengarkan tausiah dari guru kita Bapak Syekh Dr. Ahmad Abdul Karim Wabir dari Gaza, Palestina. Fadhal. Assalamualaikum. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Ila
Paham Bu? Terjemahin ya kan? Masya Allah. Jadi pertama beliau sampaikan ucapan terima kasih kepada DKM Al-Islam dan semua jamaah. Beliau bisa hadir di malam hari ini. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, telah lagi nanti Allah mengumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sampaikan tujuan beliau di sini adalah untuk menyambung tali silaturahmi di antara kita. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita belum pernah bertemu beliau, tidak saling kenal sebelumnya, karena berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda negara, berbeda suku, tapi kita diikat dengan keimanan yang sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, Al-Qurannya sama, Nabi-nya sama, maka sama umat Islam adalah bersaudara. Allah tidak memandang dari mana kau datang, dari Aceh kah, dari Jawa kah, dari Palestina kah, dari Asia kah. Allah bertanya kepada hati kita, karena yang terdekat dengan Allah itu bukan orang yang datang dari Arab, bukan orang yang datang dari Indonesia, tapi yang datang dari Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Dan sekarang Allah berfirman insyaallah. Awalnya Allah berfirman Allah Israel Mi'raj. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra Jadi berarti kita awal tadi, kalau melihat orang Indonesia itu pengen senyum beliau ini, ya. Tapi alhamdulillah beliau sangat cinta kepada bangsa Indonesia. Sayang. Pertama beliau sampaikan bahwa kedatangan beliau ini dari negeri mana? Palestina. Di Palestina itu ada masjid yang dikabulkan oleh Allah. Apa nama masjidnya? Masjidil Aqsa. Negeri Palestina disebut dengan negeri Isra Mi'raj karena Allah memberangkatkan Nabi ke negeri Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Makkah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Allah mampu memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram
selama 16 bulan lamanya. Kemudian turun ayat bahwa fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wahai Nabi Muhammad, palingkanlah arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat itu Nabi sedang sholat zuhur bersama sahabat. Kemudian Nabi langsung mengalihkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Bapak kalau ke Madinah, di Madinah ada masjid disebut Masjid Qiblatain. Masjid apa namanya? Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Di sanalah Nabi sholat kedua kiblat mengarah ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat untuk mengalihkan kiblat, langsung mengalihkan ke